Informasi pertama pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayinah dan jajaran kunjungi Kota Lintang, satu kelurahan di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya menjadi salah satu titik sentral dari Kota Kuala Simpang, ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang. Di sana terlihat duka warga Kota Lintang yang belum usai. Banjir dan longsor mengoyak kehidupan masyarakat di 3 provinsi di Sumatera, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak kawasan yang porak-poranda menggoreskan luka yang dalam. Tangis nyaris menyisakan desah yang parau, air mata tidak lagi menitik karena kering. Wajah murung dan tatapan yang lemah menjadikan duka tak usai. Pimpinan Pusat Aisyah, Pimpinan Wilayah Aisyah Aceh, dan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara hadir di satu kawasan paling menderita di Aceh Tamiang, yaitu Kota Lintang. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayinah bersama Rohimi Zamzam, Rita Pranawati, Rahmawati Hussein, dan didampingi Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Aceh Asraf, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Nurama Amini melangkahi tanah yang berlumpur. Sepanjang jalan tampak rumah-rumah yang menguning karena terendam air dan lumpur mencapai 8 hingga 10 meter. Banyak cerita yang dikisahkan warga Kota Lintang. Sebelum ke Kota Lintang, tim pimpinan Pusat Aisyah melihat dari dekat musibah yang menimpa warga Ranto Kuala Simpang yang nyaris sama parahnya dengan yang terjadi di Kota Lintang. Di sini untuk paling dalam sekitar 10 meter. 10 meter paling. 10 meter. Dan ini yang di atas ini aja sekitar 3-4 meter. 3 sampai 4 meter. Kalau korban jiwa berapa? Untuk korban jiwa yang meninggal ada sekitar 21. 2 yang terseret hanyut, yang 19 meninggal di pengungsian. Karena Sakit, ada yang kelaparan, ada yang kedinginan. Sampai karena berapa hari sih? dari tanggal 26, 27, 28 sampai di awal Desember itu orang pada kelaparan. Kenapa? Bantuan belum ada, apa-apa belum ada. Memang nggak bisa masuk ya? Mulai kapan? Masuk di bulan 12 di tanggal 10-an atau tanggal 8 gitu. Jadi hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu, ya. Tanpa bantuan. Makanya gresek-gresek lah. Berapa jiwa Kota Lintang? Untuk Kota Lintang 7.014 jiwa. Kakak 2.148. Rumah yang hancur hampir semua. Yang hancur sekitar 500 lebih. Yang hanyut ya. Yang kalau yang rusak berat itu sekitar 1.000 lebih. Pengungsian sekarang berapa banyak sih Mas? Kalau untuk pengungsian ada 5 titik di depan ini ada SMK, itu ada tenda-tenda. Habis itu seputaran jalan Kota Lintang bawah, hilir, ada yang di pertokoan. Nah, itu. Komentarmu tentang Muhammadiyah hadir di Kota Lintang seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih kepada Muhammadiyah telah hadir untuk meringankan beban-beban masyarakat dan memberikan apa yang bisa dibantu untuk masyarakat kita. Terasa peran kehadiran Muhammadiyah? Alhamdulillah terasa. Terasanya kayak apa? Terasanya gini, meringankan dalam arti kata untuk air bersih, macam pencucian sumur, habis itu psikologi anak-anak, bapak-bapak itu membantu kita untuk apa lagi. Udah berapa lama MDMC hadir? MDMC Jawa Tengah insya Allah akan hadir di sini paling tidak 2 bulan. Kita ada beberapa intervensi, pembersihan sungai, pembersihan sumur cincin, kita ada pembersihan lingkungan, ada layanan dukungan psikososial, kita juga rencananya ada layanan hunian dan beberapa layanan yang masih kita asesmen sampai detik ini karena kita baru bisa benar-benar masuk ke Kota Lintang ini seminggu belakangan ini. Awal kita masuk ini kan Kota Lintang memang benar-benar tidak bisa dimasuki, bahkan kita mendapatkan tempat di kantor Desa Kota Lintang ini harus membersihkan kantor dulu selama 4 hari karena masih penuh lumpur. Dan hampir semua di Kampung Lintang ini semuanya penuh lumpur, bahkan ada beberapa rumah yang di dalam rumahnya lumpurnya masih selutut, masih banyak. Itu perlu kita bersihkan bersama-sama. Berapa lama lagi recovery yang mau diturunkan sini? Sekitar 2 bulan? Iya, sekitar 2 bulan itu. Mungkin lebih saja, tapi kami masih merencanakan perencanaan kami sampai 2 bulan ke depan. Selebihnya nanti kita lihat situasi dan kondisi yang terjadi di sini. Ya tentunya kita ikut berduka ya, dan kita berharap ya semoga semuanya segera berakhir dan Muhammadiyah Aisyah hadir di sini, insya Allah benar-benar memberikan
manfaat dan dirasakan manfaatnya oleh semuanya. Tentunya Aisyah bersama dengan Muhammadiyah dalam satu komando OMOR, One Muhammadiyah One Respon, dan juga dalam satu gerakan yaitu dipimpin oleh MDMC. Kita hadir di sini memberikan penguatan kepada perempuan, kepada anak, kepada lansia, ya, dan kepada kelompok rentan yang lainnya. Insya Allah kita bersama-sama untuk ikut membantu ya, meringankan saudara-saudara kita yang terdampak. Ketum setelah melihat Aceh Tamiang, ekstasinya lebih parah yang dari dibayangkan atau seperti apa? Iya, lebih parah. Saya Lebih sepanjang naik mobil dalam perjalanan tadi hampir semua rumah nggak kebayang, sampai berpikir ini lumpur mau dibuang kemana. Kita tidak tahu. Kalau toh dibersihkan, terus kemana itu dibuang. Terus mereka membangunnya mulai dari mana juga ya, kita sampai bingung. Tapi semoga nanti pemerintah daerah bersama MDMC juga ya, Lazismu juga ini pastinya sudah punya rencana untuk meringankan lah ya, bersama-sama masyarakat ya Mas ya, Mas Sekdes ya. Ya, barangkali 4 tim PP udah hadir di Aceh Tamiang. Ada kebijakan baru nggak kemungkinan yang bakal dilakukan untuk recovery ke depan? Ya, kita bersama dengan Muhammadiyah itu memang baru akan membahas tentang pasca darurat ini besok pleno 14 Januari di Jakarta. Insya Allah di situ ya kita akan mendengar semua laporan saudara-saudara, laporan dari MDMC, Lazismu, semua majelis lembaga yang sudah terjun ke Tamiang ya, akan kita bahas kemudian langkah selanjutnya untuk tahap berikutnya. Itu sudah kita pikirkan, Pak. Dia itu tidak pernah hanya tanggap darurat. Bahkan dari pengalaman Palu itu kita 4 tahun, Pak. Sampai bagaimana memastikan pemulihan dan juga memberikan dukungan ekonomi supaya bangkit. Kita berharap kita juga bisa terus mendampingi dengan dukungan dari semua wilayah-wilayah Muhammadiyah di Indonesia. Sinergi antara Muhammadiyah OMOR dengan BNPB seperti apa? Kalau selama ini kita memang menjadi kita selalu melaporkan ya supaya tidak ada duplikasi di dalam penanganan. Jadi Muhammadiyah itu memberikan kelengkapan atau complementarity menjadi pelengkap apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan di sini Muhammadiyah bersama dengan 109 lembaga yang terdaftar di Des Relawan BNPB itu terus berjuang membantu di sektor-sektor yang berbeda. Ya, kalau memang Muhammadiyah satu-satunya yang mengerjakan semua sektor, dari kesehatan, air bersih, kemudian pendidikan, psikososial, sementara ada lembaga yang mengkhususkan di hunian atau mengkhususkan di kesehatan dan lain-lain. Muhammadiyah hadir paling depan, paling awal, dan pulang paling akhir. Itu seperti biasanya seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu kita di seluruh Indonesia kita meningkatkan kualitas. Kalau dulu respon rate-nya 32 jam, kita sekarang respon rate-nya 6 jam. Jadi dalam waktu 6 jam Muhammadiyah sudah bisa membuat sitrep, sudah bisa merespon dengan dari MDMC terdekat. Itu target kita, dan kita juga memang bukan untuk come hit and run, datang ngasih terus pergi, tetapi kita membantu menguatkan supaya masyarakat bisa bangkit. MDMC Jawa Tengah, Jawa Timur barangkali perlu kita jempol. Bagaimana membangun MDMC yang kuat dan tangguh di daerah-daerah? MDMC nasional itu bekerja sama dengan berbagai pihak selama 10 tahun terakhir itu mengembangkan kapasitas MDMC di provinsi maupun kabupaten. Jadi kita melakukan penguatan baik itu organisasinya, kemampuan responnya di bidang shelter atau hunian, di bidang WOS, sanitasi ya, kemudian psikososial itu dilatih. Jadi tidak hanya MDMC pusat, justru yang daerah, karena daerah ini yang bisa merespon dengan cepat. Sekolah-sekolah kita masih belum semua loh Bu bisa sekolah. Kan tadi kita lihat di Ranto, Lumpur masih begitu. Apalagi treatment yang bisa kita lakukan ke depan? Pada sisi tertentu memang yang perlu dilakukan ini adalah koordinasi ya di antara kita, terutama untuk data-data yang memang betul-betul valid, data-data yang memang butuh betul-betul terupdate, sehingga nanti data ini akan betul-betul kita bisa sampaikan kepada pemerintah terkait, dan juga terutama di Kemendikbudrismen yang memang sudah punya program untuk
melakukan renovasi, atau relokasi lah kita nanti dilihat ya bagaimana. Tapi prinsipnya Majelis PAUD dan Dasmen dalam proses ini program yang akan kita awalkan ke depan adalah bagaimana pertama pembelajaran ini berjalan dulu di situasi apapun, tenda darurat juga kita lakukan. Tapi yang penting adalah bagaimana di tanggal 5 Januari itu proses pembelajaran bisa berlanjut. Nah, sementara untuk penguatan-penguatan yang tadi psikososial, penguatan proses untuk pembelajaran adaptif yang berbasis al-Islam kemuhammadiyahan, sehingga spiritualitas juga harus dibangun baik dari anak-anak, orang tua maupun guru sebagai garda terdepan kita untuk hal ini. Duka Aceh Tamiang adalah duka kita semua. Muhammadiyah hadir di sana untuk mengurai duka, menghilangkan perih. Wan Muhammadiyah Wan Respon adalah penguat dan pelipur lara ketika luka itu belum sembuh. Tetap semangat, tetap kuat, Allah adalah satu-satunya penolong. Saiful Hadi, Abdi dan Bes memberitakan dari Kota Lintang, Aceh Tamiang.